Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akbar yang senantiasa kita makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim. Insyaallah semua kita mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Gimana mudiknya? Anak raja membeli kain katun. Katunnya dipakai leluasa. Hari ini saya tidak berpantun karena pantunnya sudah habis di bulan puasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dipertemukan pada waktu dan tempat yang sangat mulia ini, penuh dengan barokah ini. Tadi disampaikan oleh Ustadz kita, ini pertemuan pertama setelah Ramadan. Maka tentu saya juga tidak lupa untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu 'am wa antum bi khair. Apa artinya itu? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik sepanjang tahun. Orang Indonesia tambah lagi, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian tangannya begini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima semua amal ibadah kita dan amal soleh kita, terutama di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ikhlas dan istiqomah, dan bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita langsung saja mulai melanjutkan kajian kita. Masih dalam pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan ini
Kita masuk di bab al-usyari, dari kata asyarah, yang serba 10, bukan serba 10 rial ya. Kalau di Makkah, di Madinah ada tertulis kullu syai'in 10 rial, kullu syai'in 5 rial, semuanya serba 5 rial, semuanya serba 10 rial. Ternyata di negara-negara lain juga begitu. Di Turki juga ada, kita lihat, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, dan sebagainya. Di sini serba 10. Ini adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Itu dia makalah yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Ma min 'abdin razaqahullah. Biar lebih apa namanya, lebih terasa kita ngaji, saya baca, Bapak Ibu ikut ya, karena ini perkataan sahabat satu level di bawah hadis. Jadi insya Allah membacanya juga dapat keberkahan. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, ma min 'abdin, ayo semangat dong, razaqahullah asyara khisalin illa wa qad naja minal afati wal ahati kulliha wa sara fi darajati al-muqarrabin wa nala darajata al-muttaqin ila akhir. Ya, sampai di situ saja Bapak Ibu ikut ya. Kemudian itu yang awal dari apa yang akan kita bahas pada hari ini. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, telah berkata Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Jadi ini perkataan sahabat Nabi, mertua Nabi, sahabat dari mudanya Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Quhafah. Apa kata beliau? Ma min abdin. Jadi perkataan-perkataan sahabat ini hampir kita sama dengan mendengarkan hadis. Karena ilmu yang didapatkan sahabat langsung dari Nabi. Tidak ada perantara. Kalau kita ini, antara kita dengan Nabi sudah hampir 1500 tahun yang lalu. Jadi jaraknya itu sudah jauh sekali. Jadi kalau kita ingin mengatakan langsung kepada Quran dan hadis, kejauhan. Gimana caranya? Harus melalui jenjang para ulama. Ilmu kita itu bersanad, berjenjang. Saya belajar dari guru saya belajar dari gurunya, sampai tabi'in, tabi'in, sahabat, Nabi, Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagian orang sekarang tidak perlu kita bermazhab, tidak perlu kita pakai ulama, yang penting langsung pada Quran dan hadis. Ini slogan yang kelihatannya keren, tapi sebetulnya menyesatkan. Karena hadis itu harus dipahami. Kita nanya, kamu tahu Al-Quran dan hadis dari mana? Dari terjemahan.
terjemahan tahu arti kitab itu buku dari mana? Dari ulama juga, dari guru-guru kita. Jadi mengaji dari sahabat ini ya sama dengan kita mendengarkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan ya terpengaruh dengan slogan-slogan yang kadang-kadang kelihatannya baik tapi menyesatkan, sehingga ini ingin mengurangi ya nilai-nilai para ulama. Ya, sehingga banyak orang sekarang berani berfatwa, berani menyimpulkan hukum sendiri dari hadis, dari Quran tanpa melihat tafsir, tanpa melihat kitab-kitab ulama. Dan semua yang kita baca dari Al-Quran dan hadis, ini semuanya sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama kita dulu. Ya, kita tinggal ulang-ulang saja sebetulnya, nggak ada yang baru. Jadi kita jangan gampang menyalahkan, jangan gampang memvonis, karena ini bertentangan dengan kaidah-kaidah yang selama ini di tradisi keilmuan intelektual di kalangan kaum muslimin dalam sejarah. Jadi jangan sok-sok keren kemudian seakan-akan ulama ini tidak ada artinya. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa ulama. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ma min abdin, tidak ada seorang hamba. Artinya semua hamba. Razaqahullah, yang dikaruniakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, asyara khisalin, berupa 10 hal, 10 hal kebaikan, illa kecuali wa qad naja, sungguh dia telah selamat, minal afati, dari segala macam bahaya, wal ahati, dan segala macam penyakit. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita memiliki 10 hal ini, 10 hal yang dijelaskan nanti ini, insya Allah kita akan selamat dari segala macam bahaya. Dan dikhususkan lagi dari segala macam penyakit. Dan ini dua-dua hal yang kita tidak pernah ingin dalam hidup kita, kan? Tidak ada orang mau bahaya, tidak ada orang mau penyakit. Dan itu sewaktu-waktu bisa datang kepada siapapun. Bahaya bisa sewaktu-waktu datang pada diri kita, keluarga kita, perusahaan kita. Namanya dunia, kan? Memang begitu dinamika dunia. Kadang kita ketawa, kadang kita nangis, kadang kita sukses, kadang kita gagal, kadang kita sehat, ada saatnya kita sakit, bahkan hidup dan mati. Kemudian wasara fi darajatil muqarrabin, dan dia masuk dalam derajat orang-orang yang dekat kepada Allah, namanya al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa nala darajatal muttaqin, dan dia mendapatkan derajat orang-orang takwa. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, siapa yang mendapatkan, yang memiliki 10 hal ini yang akan kita jelaskan nanti, maka dia dapat 3 hal. Yang pertama, dijauhkan dari segala macam bahaya dan penyakit. Yang kedua, masuk dalam golongan orang-orang al-muqarrabin. Yang ketiga, masuk mendapatkan derajat orang-orang takwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini insya Allah masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Apa yang 10 itu? Mari kita jelaskan satu persatu dan kita simak insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Awaluha, yang pertama, sidikun daimun ma'ahu qalbun qani'. Kejujuran, sidik atau kebenaran yang dibarengi dengan qanaah. Kata Imam Nawawi, radin bil qisbah. Yang masuk qanaah itu adalah ridho kita menerima apa yang dibagikan Allah untuk kita.
Jadi kita tidak protes, yang penting kita sudah usaha yang halal, yang maksimal, lalu kita dapat al-qismah, kita dapat jatah bagian, kita syukuri. Kita syukuri. Karena banyak juga orang tidak pernah ridho terhadap apa yang dibagikan oleh Allah. Selalu protes dia. Padahal iman kita mengatakan Allah itu Ar-Razzaq. Rizki yang bagi rizki itu adalah Allah. Termasuk rezeki harta. Kalau kita yang ngatur, ya kita maunya sebanyak mungkin kan. Tapi kan bukan kita yang ngatur. Yang ngatur adalah Allah. Kemudian kata beliau, fasidqul lisani awwalus sa'adah. Kejujuran dalam berbicara dalam lisan adalah level pertama dari kebahagiaan. Makanya kalau kita ngomong jujur itu enak tuh. Apa yang kita sampaikan juga enak. Tapi kalau orang berbohong pasti tidak enak. Karena ada yang disembunyikan kan. Maka kebahagiaan kata beliau adalah ketika kita sudah mulai bicaranya jujur. Kemudian kata beliau, man qalla sidquhu. Barang siapa yang sedikit jujurnya, qalla sadiquhu, maka akan sedikit pula temannya. Ya, orang tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang tidak jujur kan? Bahkan orang tidak jujur juga tidak mau dibohongin. Ya, itu kan manusia begitu ya, egoisme kita. Maling nggak mau dimalingin gitu. Pembohong aja nggak mau dibohongin. Jadi orang tidak jujur, kalau sedikit jujurnya, sedikit temannya. Ya paling tidak orang berpikir kan, ini kan orang pembohong nih. Ya kalaupun saya tidak dibohongin, tapi ya tidak ada bisa ada kemungkinan dia bisa bohongin saya juga. Ya kan begitu ya. Mungkin dia sekarang belum bohong sama saya, tapi ada kemungkinan nih karena sudah berbohong. Maka sedikit temannya kata Al-Imam An-Nawawi. Itu yang pertama jemaah sekalian. Jadi yang pertama adalah kejujuran yang dibarengi dengan qanaah. Wathani, yang kedua jemaah sekalian, sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Kesabaran yang senantiasa dibarengi dengan kesyukuran. Sabar dan syukur ini ibarat dua sayap burung, kata Imam Al-Ghazali. Jadi burung itu punya dua sayap. Sayap kanannya namanya syukur, yang kiri kira-kira burung bisa terbang nggak kalau cuma satu sayapnya? Atau dua-dua sayapnya rusak? Tentu tidak bisa kan? Maka ini harus selalu ada. Makanya kita dalam hidup ini itu saja, syukur, sabar. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, syukur. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kita ini dari perspektif kita, jadi ketidakbaikan itu dari perspektif manusia. Karena yang tidak baik bagi kita itu yang terbaik bagi Allah. Kita sakit nih misalnya, bagi kita nggak suka sakit itu kan. Tapi bagi Allah itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi gara-gara kita sakit kita taubat, kita sadar. Dan banyak orang baru sadar setelah sakit. Jadi kesabaran yang senantiasa dibarengi dengan kesyukuran. Jadi jangan sabar aja terus. Kalau sabar terus nggak produktif. Apa-apa sabar. Oh sabar. Jadi kalau kita ibaratkan dengan mobil nih, ya syukur itu gas, sabar itu rem. Kalau kita nyetir lalu gas terus gimana? Apa yang terjadi? Enggak rem. Hah?
Tapi kalau ngerem melulu, bisa rehla nggak? Nggak sampai-sampai di Kuningan, Pak, ya. Nggak sampai-sampai di Cirebon, nggak sampai-sampai di mana-mana kalau kita ngerem. Makanya kadang-kadang kita gas, kadang-kadang kita ngerem. Ada waktunya kita gas, ada waktunya kita ngerem. Begitu ibaratnya itu. Ya, kalau Imam Ghazali mengibaratkan dengan burung, kita karena tidak semuanya punya main burung ya, walaupun punya burung semua. Ya, tetapi ya kalau kendaraan kan punya kendaraan semua, paling motor, mobil ya. Jadi ilustrasi ini saya kira nyambung ya. Jadi seperti gas dengan rem. Kemudian Imam Nawawi mengutip sebuah riwayat sabda Nabi SAW, ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, afdalul iman as-sabru was-samahah. Seafdal-afdalnya iman, jadi bagian iman yang terbaik, implementasi iman maksudnya gitu ya, adalah as-sabru, pertama sabar. Sabar, rem. Jadi ini diperlukan sekali dalam hidup, karena kalau nggak ada rem tadi itu bisa nabrak sana sini kan. Dan puasa itu imsak itu as-sabru. Jadi pelajaran dari puasa kemarin itu agar kita kemarin di bulan Ramadan itu servis rem. Ya, servis rem. Karena gas dunia kita kan kencang banget nih selama 11 bulan nih. Maka diimbangi dengan rem selama 1 bulan Ramadan. Sehingga nanti kendaraan kita nanti normal lagi antara gas dengan rem. Sehingga sampai di perjalanan kita sampai dari dunia sampai akhirat. Wassamahah, selain sabar, bagian iman yang paling afdal itu adalah apa? As-samahah. As-samah itu apa? Mudah memaafkan, lapang dada. Ya, lapang dada. Jadi jangan ada masalah itu lama-lama dipendam. Maafkan, lapang dada. Ya, daripada jadi beban, maafkan saja. Ada orang ngutang sama kita, daripada kita tagih nggak dibayar-bayar ya, kira-kira jadi beban nggak, Bu, Pak? Ada orang minjam sama kita 1 juta misalnya, tapi dia nggak bayar, kita tagih, jadi beban nggak? Nah, biar jadi nggak beban, dia apain? Dia apain, Pak? Laporin. Makin jadi beban, Pak. Gara-gara 1 juta kita jadi ribut apa? Udah maafkan aja, lunas, ikhlaskan aja. Ada ibu-ibu protes, enak aja katanya. Itu kan alternatif ya. Tinggal kita pilih mana. Hidup ini kan pilihan. Jadi as-samahah, lapang dada. Kemudian waruya anna sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'masilahul mu'min, sebaik-baik senjatanya orang beriman, orang mukmin itu as-sabru wad du'a, sabar dan doa. Jadi kalau kita ada masalah, bawa aja kepada sabar dan doa. Jangan di medsos. Karena bisa jadi masalah kita nggak selesai, tapi aib kita sudah kemana-mana. Jadi curhat itu kan ada juga orang curhat, dikit-dikit taruh di status. Ya, aku ditinggalkan tanpa kata dan biaya. Ya, hidup ini terasa sepi tanpa dirimu. Orang kan bertanya-tanya, nih ada apa nih? Jadi bawa saja kepada sabar itu apa? Puasa. Wasta'inu bis sabri wassalah, bawa kepada salat dan sabar. Di sini sabar dan doa, banyak doa kepada Allah, karena Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalits, yang ketiga, faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Kefakiran atau kemiskinan, ketidakpunyaan,
yang dibarengi dengan zuhud. Jadi zuhud ini hebatnya jemaah sekalian, bisa masuk pada orang kaya, bisa masuk pada orang miskin. Orang mewah hidupnya kelihatan, tapi dia zuhud. Bedanya di mana jemaah sekalian? Ketika harta itu diletakkan di tangannya, bukan di hatinya. Itu kata ulama ya. Itu orang zuhud. Walaupun punya harta yang berlimpah, tapi hartanya ada di tangannya, cuma ada di rekeningnya gitu kan, bukan di hatinya, dia orang zuhud. Tapi meskipun orang miskin, punyanya cuma kendaraan ya seadanya gitu, tapi masuk di hatinya, bukan orang zuhud. Maka di sini kefakiran yang dibarengi dengan zuhud. Ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ma'syarul fuqara, wahai sekalian orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kira-kira ketika Nabi manggil ya ma'syarul fuqara, Bapak Ibu terpanggil nggak? Halo? Kira-kira Bapak Ibu merasakan dirinya dipanggil nggak sama Nabi? Ya, kan Nabi mengatakan wahai sekalian orang-orang fakir. Atau ada yang mengatakan, oh saya bukan miskin, saya kaya. Maka sesungguhnya kita orang fakir. Artinya fakir itu orang yang membutuhkan Allah. Maka kalau ada orang mengatakan saya tidak butuh Allah, sombong dia, rusak imannya. Ya. Apa kata Nabi? Ya ma'asyarul fuqara, wahai sekalian orang-orang miskin, u'tullahar ridha, berikan kepada Allah ridhamu. Ridho kepada Allah. Min qulubikum, dari hati-hati kalian. Ridho itu dari hati kita. Ridho kepada Allah. Tadfaru bi thawabi faqrikum, maka kalian akan mendapatkan pahala dari kemiskinan kalian. Jadi tidak ada yang sia-sia. Miskin kalau dibarengi dengan zuhud, dapat pahala miskin. Kaya, zuhudnya orang miskin bertahan dengan kemiskinan, usaha, tidak menghalalkan segala cara. Zuhudnya orang kaya berbagi dengan orang-orang miskin. Kan begitu. Kalau pemimpin zuhudnya memanfaatkan jabatannya, tanda tangannya untuk kemaslahatan umat orang banyak. Jadi amal-amal unggulannya para pejabat itu bukan salat duha, bukan zikir, bukan mana tasbih. Bukan tidak boleh, tapi amal unggulannya adalah ketika dia memanfaatkan jabatannya, tanda tangannya untuk kepentingan orang banyak. Jadi masing-masing beda makomnya. Orang kaya berbagi, orang miskin sabar, yang punya ilmu berbagi dengan ilmunya. Dan seperti itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, warabi', fakrun daimun ma'ahu batnun ja'i. Berfikir atau tafakkur yang dibarengi dengan perut yang lapar. Artinya puasa. Apa kaitan antara pikiran dengan perut yang lapar? Apa kaitannya Bapak Ibu sekalian? Kita lapar nggak sekarang nih? Lapar nggak? Saya tadi mendengarkan pengumuman setelah, ada nggak tadi pengumuman seperti itu? Langsung teringat kan? Lapar tuh. Ya. Jadi ternyata jemaah sekalian, orang lebih bisa gampang berpikir, lebih tajam berpikir ketika perut kita kosong daripada kalau perut kita kenyang, apalagi kekenyangan.
Kalau kita kenyang, apa bawaannya kalau kita kenyang? Ya, pengalaman kan? Semua kita ngalamin tuh. Kalau kita kenyang itu pengennya leha-leha, istirahat, mulai nguap, ngantuk, lalu bobo. Masalahnya bangun tidur makan lagi, ngopi lagi. Dan begitulah siklus kehidupan sebagian orang. Maka ketika kita berpuasa, ketika kita lapar, biasanya pikiran kita lebih tajam. Minimal kita berpikir bagaimana caranya makan nih. Betul nggak? Kalau kita lapar kita berpikir cerdas. Paling minimal nih, gimana bisa dapat makan nih? Nah, kalau orang-orang yang tidak beriman mencuri, nyolong. Kalau orang-orang beriman tetap cari makan dengan cara yang halal. Ruhi anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallahu qauman, semoga Allah mengasihani, merahmati satu kaum, yahsabuhumun nas, yang orang lain mengira mereka mardo, sakit, wa ma hum bimardo, padahal mereka bukan orang sakit. Apa maksudnya ya mas kalian? Kadang-kadang kalau ada orang yang rajin puasa, kalau orang rajin puasa itu cenderung gemuk apa kurus? Ya. Kalau biasanya kurus, orang diidentikan dengan mungkin pandangan orang kurang gizi. Ya. Jadi gara-gara dia rajin berpuasa, banyak orang menyangka dia sakit. Kasihannya dia. Jangan-jangan dia sakit ya, kurang vitamin lah. Padahal kata Nabi, wa ma hum bimardo, sebetulnya mereka bukan orang sakit, justru mereka orang sehat. Kenapa? Karena kita melihat manusia selalu pada perspektif dunia saja. Ya. Kan banyak orang kelihatan lesu gitu kan, kelihatan jalannya lambat tapi sehat, diperiksa di lab normal tuh. Ada orang kita lihat masuk gagah gitu kan, penyakitan. Makanya jangan tertipu dengan tampilan luar seseorang. Ya, ada bahasa Inggrisnya tuh, nanti Pak siapa yang kasih bahasa Inggris? Ya, don't just. Nah, itu dia. Ya, kalau tidak jelas baca di bawah ini. Jangan melihat buku hanya dari sampulnya saja. Memang sampul penting, tapi jangan menjas. Jangan menyimpulkan isi buku itu dari kita lihat judulnya, covernya. Jangan menyimpulkan orang hanya sekilas melihat penampilan luarnya. Ini juga yang mungkin bahan untuk kalau anak cucu kita nanti mencari jodohnya, ya perlu juga diperhatikan. Ya, jangan sampai menyesal kemudian hari. Insya Allah. Kemudian jamaah sekalian, wal khamis, yang kelima. Husnun daimun ma'ahu khaufun muttasil. Kesedihan yang dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedih, takut. Sedih untuk apa-apa yang telah lalu. Jadi sedih mengingat dosa-dosa kita, masa lalu kita kan. Kalau ada masa lalu kita yang kurang enak, kita ingat, sedih kan. Khauf, takut untuk masa depan. Dan ini yang selalu menghantui manusia dalam hidupnya nih. Sedih, takut. Kalau ingat masa lalu kita, sedih. Tapi kalau kita ingat nanti ke depan, nanti kalau kita meninggal, bagaimana di alam kubur, takut enggak? Nah, itu takut. Maka ini dua-duanya harus senantiasa berbarengan.
Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, kafa bil mar'i ilman ay yakhshallah. Cukuplah bagi seseorang menjadi ilmu ay yakhshallah, kalau dia takut kepada Allah. Itu namanya ilmu praktek. Walaupun orang tidak ngaji, tidak tinggi strata keilmuannya, tapi kalau dia sudah takut sama Allah, kata Nabi, dia orang berilmu, artinya ilmu yang diamalkan. Wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'jiba bi nafsihi, dan cukuplah bagi seseorang sebagai kebodohan ketika dia takjub dengan dirinya. Ada orang selalu merasa takjub dengan dirinya, merasa kagum dengan dirinya sendiri. Itu kebodohan. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama yadkhulul jannata may yarjuha. Sesungguhnya yang akan masuk surga adalah orang yang menginginkannya. Makanya kita harus menumbuhkan rasa keinginan masuk surga. Karena kata Nabi, yang bisa masuk surga hanya yang ingin. Jamaah sekalian, kita ingin masuk surga enggak? Ini gimana inginnya aja lesuh gitu kan? Ingin masuk surga enggak? Nanti diaminkan sama malaikat. Sekeliling kita nih, majelis taklim itu diliputi oleh malaikat. Jadi semua ucapan-ucapan baik di majelis itu diaminkan malaikat. Jadi pokoknya ada halal baik, amin. Ya, karena ada malaikat yang mengaminkan. Dan jangan kita ngomonginnya buruk-buruk, karena juga diaminkan oleh malaikat. Wa innama yajtanibun nar, dan sesungguhnya orang yang tidak mau masuk neraka, yang menghindari neraka, man yakhafuha, adalah orang yang takut kepadanya. Takut kepada neraka. Wa innama yarhamullahu man yarham, dan sesungguhnya Allah senantiasa merahmati orang yang bisa merahmati makhluk Allah. Jadi Allah hanya mengasihi orang yang mengasihi hamba Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasadis, yang keberapa? Yang keenam. Jadi saya tanya ya, karena ada juga sebagian jamaah di tempat lain, pokoknya terserah dia mau nomor berapa aja. Kalau bisa langsung 10 aja Ustaz katanya. Mau langsung 10 enggak? Nah, di sini jamaah akbar ini luar biasa. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Juhdun daimun ma'ahu badanun mutawadhi'. Juhdun, masyaqqah, kesulitan hidup yang dibarengi dengan tawadu. Tawadu itu rendah hati. Ya. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi di sini Nawawi selalu dalam menjelaskan itu perkataan Abu Bakar Siddiq dijelaskan melalui hadis. Jadi dijelaskan, setiap poin dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tawadhu. Tawadhulah. Tawadhu itu lawan dari sombong. Rendah hatilah. Wajalisul masakin. Duduklah bersama orang-orang miskin. Jadi salah satu terapi agar kita tawadhu, disuruh sering duduk sama orang miskin. Jangan duduknya sama orang-orang kaya terus. Ya. Nanti ketularan. Di kalangan mereka yang diomongin dunia. Istri nih gaul sama istri orang-orang kaya nih.
Pulang-pulang suaminya udah ya, Pak, itu dia lihat teman-temannya pakai cincin berlian. Jadi juga lama-lama, pada tidak nanyain tuh, mulailah. Ya, jadi kata Nabi, tawadulah. Caranya wajalisul masakin, sering duduk bersama orang-orang miskin. Maka apa yang terjadi ya mas kalian? Takunu min kibari ahlillah, niscaya kalian akan menjadi pembesar keluarga Allah. Jadi ahlullah itu ada diantaranya orang yang dekat dengan Al-Quran, dinamakan dengan ahlullah. Salah satunya adalah orang yang selalu duduk bersama orang-orang miskin. Cuma kita dalam kehidupan kita biasanya, kalau yang ngundang kita orang miskin, ini istikharah biasanya, atau kadang-kadang nggak datang. Tapi kalau yang ngundang orang-orang kaya, Masya Allah, karena dunia, ya selalu patokannya kita pada dunia. Kemudian jemaah sekalian, wa takhruju minal kibari, dan kalian akan keluar dari kesombongan. Jadi salah satu cara untuk tawadu dan mengusir kesombongan dari diri kita, Nabi menyuruh kita selalu duduk bersama orang-orang miskin. Ustadz, dia duduk sama orang-orang miskin, tapi di situ dia malah petantang potenten di hadapan orang miskin. Nggak dapat juga tuh. Ngata-ngatain orang miskin, kalian miskin loh, katanya. Apalah. Jadi duduk di situ sambil merasakan. Jadi banyak bersabar menyimak apa yang mereka rasakan. Jamaah sekalian, kemudian wasabi yang ketujuh, rifqun daimun ma'ahu rahimun hadir. Lemah lembut yang dibarengi dengan kasih sayang. Lemah lembut yang dibarengi dengan kasih sayang. Wa fil hadis, dijelaskan dalam hadis, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dari kalangan hambanya orang-orang yang bisa berkasih sayang. Jadi Allah mengasihi hamba-hambanya yang bisa mengasihi. Ada kasih sayang dan kasih apa? Kasih uang. Kalau istri ini bukan hanya diberi kasih sayang, tapi juga kasih uang. Kasih uang itu bentuk diantara kasih sayang. Wasamin, kemudian ke-8 jamaah sekalian, hubbun daimun ma'ahu hayaun hadir. Cinta yang dibarengi dengan rasa malu. Cinta pasangannya malu. Ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah. Jadi ini ada satu dialog antara Nabi dengan sahabat. Apakah kalian semuanya suka masuk surga? Nabi nanya nih. Jadi tadi kan saya nanya juga ya, ternyata ada hadisnya nih. Ya. Apakah kalian semuanya pengen masuk surga? Nabi bertanya kepada sahabat. Qalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, uksuru minal amali. Pendekkan angan-angan dunia kalian. Pendekkan angan-angan dunia kalian. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah panjangkan angan-angan akhiratmu. Jadi mestinya kita itu manusia semakin tua,
angan-angan kita yang panjang adalah akhirat. Jangan makin tua makin menjadi-jadi dengan dunianya gitu. Ya. Kata Nabi, uksuru minal amali. Pendekkan angan-angan dunia kalian. Wa athbitu ajalakum baina absarikum. Masya Allah. Dan letakkan ajal kematian kalian berada di pelopok matamu. Masya Allah. Konsentrasi, fokuskan bahwa kita akan mati. Seakan-akan selalu terlihat di hadapan kita kematian itu. Wastahyu minallah haqqal haya, dan malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nastahi minallah. Semua kita ini adalah orang-orang yang selalu malu kepada Allah. Qala, Nabi menjawab, laisa kadzalikal haya minallah. Bukan itu yang saya maksud dengan malu kepada Allah. Walakin al-haya, tetapi yang dimaksud dengan malu minallah kepada Allah, alla tansawul maqabir. Kalau kalian malu kepada Allah, jangan lupakan kubur. Makanya kita kan disunahkan ziarah kubur ya, agar kita teringat. Saya tiap subuh Sabtu ini lewat di Kebun Nanas nih, kanan kiri kan. Cuma kalau sendiri juga ngeri-ngeri sedap juga. Sepi. Ya. Saya assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya takutnya dari belakang waalaikumsalam. Kita gas ya. Kita gas terus tuh. Lupa ngerem. Jadi kata Nabi yang dimaksud dengan malu kepada Allah bahwa kalian tidak melupakan kubur. Maksudnya ingat mati. Wal bali, ingat kebinasaan, kehancuran kita. Tubuh kita sekarang ini sehat, gagah, ya merasa perkasa dan sebagainya. Suatu saat nanti akan hancur, akan punah. Ingat itu kata Nabi. Wa alla tansaul jawf wa ma wa'a wa alla tansaul ra'sa wa ma hawa, dan seterusnya. Wa man ishtaha karamatal akhirah, barang siapa yang ingin kemuliaan di akhirat, yada zinatad dunya, maka dia harus meninggalkan keglamoran kehidupan dunia. Hunalika istihya al-abdu minallah, itulah hakikat seseorang hamba dikatakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, watasi yang ke-9, ilmu nafi ma'hu amalun daimun. Yang ke-9 adalah ilmu yang dibarengi dengan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum, pelajarilah ilmu apa yang kalian inginkan, silahkan belajar. Falan yanfa'akumullahu bil ilm, tapi ingat, ilmu yang kalian punya, yang kalian telah pelajari, tidak akan pernah bermanfaat hatta ta'malu bima ta'lamun, sampai kalian amalkan apa yang kalian pelajari. Itu poinnya itu. Jadi ilmu harus diamalkan. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, yang ke-10, wal ashir, imanun daimun ma'hu aqlun thabitun, iman yang dibarengi dengan akal yang sehat. Di sini Imam Nawawi mengutip perkataan ulama balaghah, ahli bahasa Arab. Qala ba'dul bulaghah, berkata sebagai ulama balaghah, khairul mawahib al-aqlu, sebaik-baik pemberian Allah, karunia Allah adalah al-aqlu, akal yang sehat. Coba kita bayangkan, kalau kita seandainya otak kita ini rusak, apa yang terjadi ya Mas? Error semuanya kan? Maka di antara yang harus kita selalu syukuri, kita diberikan akal sehat. Alhamdulillah. Wa syarrul masaib al-jahal, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Tapi kalau orang ditanya nih, apa musibah yang paling berat? Mungkin tsunami, mungkin apa gitu.
jarang menjawab kebodohan. Tapi kata Nabi, kata ulama, dan seburuk-buruk musibah adalah al-jahlu, kebodohan, termasuk kebodohan terutama kebodohan pada agama syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 10 hal yang apabila kita miliki, insya Allah kita akan mendapatkan luar biasa. Yang pertama, dijauhkan dari bahaya dan penyakit. Yang kedua, dimasukkan di dalam derajat orang-orang muqarrabin yang dekat kepada Allah. Yang ketiga, kita mendapatkan derajat orang-orang muttaqin, orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam mereka, dan ini semuanya proses dan usaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.